Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya dari Allah kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala mara bahaya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, junjungan kita, keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa kita ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu dan barokah pada saat ini. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maunah. Sebelum kita masuk ke pembahasan maunah, saya ingin menjelaskan sedikit atau mereview sedikit tentang apa itu karomah. Karomah. Secara bahasa, karomah berarti kemuliaan, kehormatan, dan anugerah. Sedangkan menurut istilah, karomah ialah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali Allah, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan taat kepadanya. Karomah bisa menjadi suatu ujian saat hamba yang bersangkutan berubah menjadi sombong, maka karomah yang diterimanya itu menjadi istidraj. Sebaliknya, jika karomah malah menebalkan keimanan dan melahirkan kerendahan hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Perbedaan antara mukjizat dan karomah ini ialah kalaunya itu mukjizat akan diberikan kepada Nabi dan Rasul, akan tetapi kalau karomah ini hanya diberikan kepada wali Allah saja. Syarat-syarat yang terjadi karomah antara lain itu yang pertama, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadi karomah tersebut ataupun tidak. Yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman yang mendapatkan karomah tersebut. Yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Berikut ini dalil nakli dan bukti adanya karomah para wali Allah. Yang pertama, karomah yang diberikan kepada wali Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran Yunus ayat 62, yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Terus yang kedua, karomah yang terjadi pada Maryam. Dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 37, yang artinya, maka Tuhannya menerima sebagai najar dan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan itu?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dihisab." Terus yang ketiga, karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25, yang artinya, dan mereka tinggal di dalam gua mereka itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Yang terakhir itu karomah yang terjadi pada Dzulqarnain, yaitu seorang hamba yang soleh yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 84,
yang artinya sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Oke, kita akan masuk kepada pembelajaran hari ini, yaitu membahas tentang ma'unah. Yang pertama, itu pengertian ma'unah. Tidak sedikit dari manusia yang ketika melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu mengalami kesulitan dan pada akhirnya membutuhkan pertolongan dari orang lain ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, masalah dalam hal ini berbagai macam bentuknya. Misal, tertimpa penyakit, bisnis terancam bangkrut, terjebak atau dikerjai oleh orang yang iri dengki, dan masih banyak dalam bentuk masalah umumnya pernah dialami oleh semua orang. Nah, dalam kondisi ini, orang akan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain ataupun membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pengertian ma'unah menurut bahasa yaitu pertolongan. Sedangkan menurut istilah, ma'unah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sedang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Ma'unah dapat juga diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Ma'unah ini akan dialami oleh orang biasa berkat pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seorang nenek terjebak dalam rumahnya yang terbakar, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nenek tersebut dapat keluar dengan membobol tembok yang kokoh. Jika dipikir dengan akal sehat, mana mungkin seorang nenek yang sudah tua dapat membobol tembok yang sangat kokoh jika hal itu bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada sekumpulan orang yang dapat selamat dari bencana alam yang sangat dahsyat. Ketika mereka sedang menghafal Al-Quran disebut dan mereka selamat, padahal di sekelilingnya semua sudah hancur dan terbawa banjir. Itulah contoh dari ma'unah yang mungkin sebelumnya pernah kita tahu. Jika seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan dan bersabar dengan senantiasa mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan pertolongan darinya. Karena kita sebagai seorang mukmin sudah seharusnya mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan minta tolong kepada selainnya seperti kepada orang mati atau syaitan. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tidak hanya itu, di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 197 yang artinya dan mereka yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dari kedua artian tersebut di atas bahwa ma'unah adalah pertolongan yang jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba yang bersungguh-sungguh meminta pertolongan darinya dengan bersabar. Selain itu, seorang yang meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dalil nakli dan bukti adanya ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalil nakli Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan juga itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya
minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sudah jelas dari makna tersebut bahwasanya ketika seseorang membutuhkan pertolongan, khususnya bagi mereka yang beragama Islam, sudah tentu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu disadari bahwa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada orang lain pastinya ada ketika yang harus diperhatikan. Begitu juga ketika membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan ketika mengharap pertolongan tersebut, yaitu dengan bersabar dan sholat. Ketika sudah tidak sanggup, satu-satunya caranya itu dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa dan membutuhkan pertolongan. Namun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai istilah yang biasanya sering kita dengar atau bahkan asing di telinga sebagian orang. Istilah tersebut salah satunya yaitu ma'unah. Mungkin hanya beberapa dari kita yang pernah mendengar dari perkataan tersebut.